Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas A2 akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai pemeriksaan kandungan polifenol pada teh kemasan di Pontianak. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 2 ada Nuris Kika, ada Citra Kencana, ada Muhammad Fajar, ada Nur Azmi Rufifa, ada Ratna Mulyani, dan ada Alfi Izati. Nah, pasti kalian sudah sering bukan mengonsumsi teh, apalagi dengan berbagai variasi teh yang telah diolah. Tapi tahu nggak sih sebenarnya khasiat teh itu apa? Ternyata khasiat di dalam teh itu dimiliki oleh senyawa bioaktif yang disebut dengan polifenol, terutama katekin yang bersifat sebagai senyawa antioksidan untuk meredam aktivitas radikal bebas yang berbahaya bagi tubuh manusia. Topik pembahasan pada presentasi ini yang pertama mengenai asam galat dan senyawa fenol, yang kedua tentang spektrofotometri dan metodenya, yang ketiga mengenai hasil dan pembahasan praktikum, dan yang keempat mengenai kesimpulan. Asam galat. Asam galat dengan rumus kimia C7H8O5 merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tanaman. Asam galat dapat menjadi antioksidan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu posisi gugus min OH dalam senyawa, jumlah gugus fenol, dan keberadaan gugus fungsional lain. Struktur asam galat memiliki fungsi fungsional min OH yang dapat bereaksi dengan radikal bebas sehingga dapat menghindari proses oksidasi lebih lanjut. Asam galat dapat bereaksi dengan radikal bebas peroksi dan hidroksi peroksi yang terbentuk dari reaksi oksidasi. Adapun senyawa fenolik adalah senyawa yang memiliki gugus hidrofil dan paling banyak terdapat dalam tanaman. Senyawa fenol berfungsi sebagai senyawa antibakteri dan antioksidan yang kuat. Fenol terdiri dari beragam struktur dengan ciri khas cincin aromatik yang mengandung 1 atau 2 gugus hidroksil. Senyawa fenol memiliki beberapa sifat, antara lain mudah larut dalam air, cepat membentuk kompleks dengan protein, dan sangat peka terhadap oksidan enzim. Spektrofotometer adalah salah satu instrumen yang digunakan dalam pengujian sampel yang berorientasi pada pengukuran kualitatif dan kuantitatif. Spektrofotometer UV vis ialah suatu metode analisis yang memanfaatkan panjang gelombang UV dan visible, yang mana berperan dalam area serapan untuk mendeteksi adanya senyawa. Secara umum, senyawa yang dapat diidentifikasi menggunakan spektro UV vis ialah senyawa-senyawa yang mempunyai gugus kromotor dan juga autosom. Penganalisisan menggunakan spektrofotometer UV vis tergolong lebih cepat apabila dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Nah, prinsip kerja dari spektrofotometer UV vis sendiri yaitu berdasarkan pada penyerapan dari sinar tampak untuk UV dengan suatu molekul yang dapat menjadi penyebab terjadinya eksitasi molekul dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Spektrofotometer UV vis dapat digunakan untuk mengukur serapan pada daerah UV dengan panjang gelombang dengan range 100-200 nanometer dan daerah sinar tampak range 200-700 nanometer. Untuk metode, adapun alat yang digunakan yaitu yang pertama labu ukur 25 mili dan 10 mili, kedua Erlenmeyer 250 mili, ketiga Beker 250 mili, keempat tabung reaksi dan rak tabung, kelima timbangan, keenam mikropipet 100-1000 mikroliter, ketujuh blue tip, kedelapan kertas saring, 9 corong, 10 hot plate, dan yang terakhir spektrofotometer UV vis. Untuk bahannya yang digunakan yaitu yang pertama teh kemasan dengan berbagai merek, kedua FeCl3 3%, ketiga asam galat, keempat Folin Thiosalate 10%, kelima Na2CO3 7,5%, dan yang terakhir Aquades. Cara kerja yang pertama yaitu pembuatan larutan baku asam galat. Ambil sebanyak 10 mg senyawa asam galat dan dilarutkan dalam 25 ml Aquades sebagai larutan induk. Buat studi konsentrasi larutan baku asam galat adalah sebagai berikut. Dengan konsentrasi 10, 15, 30, 45, 60, dan 75 ppm. Larutan tersebut digunakan sebagai larutan baku untuk pembuatan kurva standar pada pengukuran dengan spektrofotometer sinar tampak atau visible. Siapkan larutan blanko, buat sebanyak 2 kali replikasi. Yang kedua, scanning panjang gelombang maksimum. 2,5 mili larutan asam galat 100 ppm dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mili dan ditambahkan 0,1 mili preaksi Folin Thiosalate 10% dan 0,8 mili larutan Na2CO3 7,5%. Kemudian dicampur merata.
ditambahkan Aquades hingga tanda batas dan didiamkan selama 30 menit. Scanning panjang gelombang pada 500 nanometer sampai 700 nanometer. Pengukuran larutan baku asam galat. Ambil sebanyak 5 ml larutan asam galat 10, 15, 30, 45, 60, dan 75 ppm dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml dan ditambahkan 0,1 ml preaksi Folinsio Salto 10% dan 0,8 ml larutan Na2CO3 7,5%. Kemudian dicampur merata, kemudian ditambahkan Aquades hingga tanda batas dan didiamkan pada selama 30 menit. Pengukuran absorbansi dilakukan pada panjang gelombang maksimum yang diperoleh. Siapkan larutan blanko. Kemudian yang keempat, pengujian kadar polifenol total pada sampel. Yang pertama, penyiapan sampel. Ditimbang 3 bungkus teh kemasan, masukkan ke dalam gelas Erlenmeyer 250 ml dan add-kan hingga 150 ml Aquades panas. Lakukan penyeduhan dengan cara menutup Erlenmeyer dan dibiarkan selama 10 menit. Diamkan sampai suhu ruang. Lakukan penyaringan dan disentrifuse pada 2000 rpm selama 5 menit. Ambil bagian filtrat dan sampel siap dianalisis. Kemudian untuk pengukuran secara kualitatif, sebanyak 5 ml larutan sampel di-add-kan Aquades hingga 10 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan larutan FeCl 33% sebanyak 3 tetes. Sebagai pembanding digunakan larutan asam galat 10 ppm sebanyak 10 ml. Dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan FeCl 33% sebanyak 3 tetes. Yang kedua, pengukuran secara kuantitatif. Diambil 5 ml larutan sampel, diencerkan 25 ml Aquades. Dimasukkan 5 ml sampel dari pengenceran ke dalam labu ukur 10 ml dan ditambahkan 0,1 ml preaksi Folinsio Salto 10% dan 0,8 ml larutan Na2CO3 7,5%. Kemudian dicampur merata. Ditambahkan Aquades hingga tanda batas dan didiamkan pada selama 30 menit. Pengukuran absorbansi dilakukan pada panjang gelombang maksimum yang diperoleh. Nah, kita masuk ke bagian hasil. Yang pertama itu mengenai data kurva standar. Nah, asam galat yang ditimbang itu ada 9,8 mg. Jika dihitung konsentrasi larutan induknya menghasilkan 392 mikrogram per mili. Nah, tabel di sini menunjukkan mengenai volume yang diambil dan juga jumlah solvent yang digunakan dan konsentrasi akhirnya. Nah, dari pengukuran larutan standar didapatkan konsentrasi sebagai berikut, yaitu 15 dengan nilai absorbansi 0,22, 25 dengan nilai absorbansi 0,350, 35 dengan nilai absorbansi 0,460, 45 dengan nilai absorbansi 0,608, dan 55 dengan nilai absorbansi 0,734. Nah, dari ini didapatkanlah persamaan linear dan dapat diketahui nilai R pangkat 2 sama dengan 0,9984, nilai A-nya sama dengan 0,0343, dan nilai B-nya sama dengan 0,0129. Di sini terdapat juga grafik yang disajikan mengenai kurva larutan standar. Nah, kemudian kita masuk pada data sampel, yang mana merek yang digunakan itu adalah teh Prenjak dengan volume yang digunakan adalah 150 ml untuk menyeduh teh tersebut. Nah, dari sampel pertama diketahui penimbangan bersihnya itu 1,8032 sehingga dapat dihitung konsentrasi larutan sampelnya menjadi 12.021,3 mikrogram per mililiter. Nah, sampel yang kedua penimbangan bersihnya itu 1,9209 dan konsentrasi larutan sampelnya itu 12.806 mikrogram per mililiter. Sedangkan pada sampel ketiga, diketahui penimbangan bersihnya itu 1,8837 gram dan konsentrasi larutan sampelnya itu 12.558 mikrogram per mililiter. Nah, disajikan juga data mengenai pengenceran pertama pada uji kuantitatif. Pada sampel yang pertama menghasilkan 2.404,26 ppm, sampel yang kedua menghasilkan 2.561,2 ppm, dan sampel yang ketiga menghasilkan 2.511,6 ppm. Nah, adapun juga data pengenceran kedua pada uji kualitatif dengan sampel pertama menghasilkan 1.202,13 ppm, sampel yang kedua menghasilkan 1.280,6 ppm, dan sampel yang ketiga menghasilkan 1.255,8 ppm. Nah, terdapat juga perhitungan larutan sampel dengan menggunakan nilai X yaitu konsentrasinya dan nilai Y adalah absorbansinya. Sehingga
setelah melewati proses perhitungan dari pencarian berat yang diperoleh dalam kadar, nilai rata-rata dan nilai SD diperoleh bahwa kadar fenol totalnya itu adalah 1,53 plus minus 0,0225% bobot per bobot. Praktikum pertama yang dilakukan adalah mengenai pembuatan larutan asam baku galat dengan dibuat semi konsentrasinya. Nah, konsentrasi yang dimaksud itu ada 15 ppm, 25 ppm, 35 ppm, 45 ppm, dan 55 ppm. Masing-masing dari konsentrasi ini menghasilkan nilai absorbansi yang berbeda-beda. Pada 15 ppm menghasilkan 0,22, 25 ppm menghasilkan 0,350, 35 ppm menghasilkan 0,460, 45 ppm menghasilkan 0,608, 55 ppm menghasilkan 0,734. Nah, dengan nilai regresi linear R sama dengan 0,9984 berdasarkan hukum Lambert-Beer bahwa konsentrasi dan absorbansi memiliki hubungan yang linear, di mana apabila konsentrasi semakin besar, maka nilai absorbansinya akan semakin tinggi. Nah, selanjutnya ada praktikum yang kedua, yaitu mengenai penentuan kadar polifenol dalam teh. Nah, uji yang diujikan itu ada dua, yaitu uji kualitatif dan juga uji kuantitatif. Nah, pada uji kualitatif memiliki tujuan untuk mendeteksi apakah terdapat senyawa polifenol dalam sampel teh tersebut, yaitu sampel teh yang digunakan adalah teh perenjak dengan 3 bungkus. Nah, pada praktikum ini direaksikan sampel tersebut dengan FeCl3 dan diamati perubahannya. Dari hasil yang telah didapatkan, diperoleh bahwa masing-masing sampel mengandung polifenol. Hal ini dapat diketahui dari adanya perubahan warna menjadi biru kehitaman akibat adanya reaksi yang terjadi antara senyawa polifenol dan juga FeCl3. Nah, di sini juga dilakukan perbandingan antara larutan pembanding yaitu asam galat yang dimana memberikan respon warna yang sama atau serupa dengan asam galat ketika bereaksi dengan reagen yang digunakan yaitu FeCl3 yang dapat memberikan penanda bahwa adanya keberadaan dari senyawa polifenol dalam teh. Selanjutnya ada uji kuantitatif untuk mengetahui seberapa banyak kadar polifenol yang terkandung dalam sampel teh. Nah, pada praktikum ini direaksikan antara reaksi Volin dan juga Na2CO3. Kemudian akan diukur nilai absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV vis. Dengan panjang gelombangnya itu 748,5 nanometer. Nah, dari pengukuran absorbansi yang didapatkan, sampel pertama menghasilkan 0,7216, sampel kedua menghasilkan 1,1221, dan sampel ketiga menghasilkan 0,8732. Nah, perbedaan tersebut dapat dikarenakan kemungkinan dari kondisi alat dan juga kemudian asam galat yang berbeda. Dari nilai absorbansi yang didapatkan dan juga berat yang diperoleh dari masing-masing sampel dapat kita hitung seberapa banyak kadar atau persen bobot yang terdapat pada sampel tersebut. Nah, sampel pertama persen bobot per bobotnya itu 1,595%, sampel kedua 1,497%, dan sampel ketiga adalah 1,527. Dari tersebut dapat kita hitung kadar fenol total dan didapatkan kadar fenol totalnya itu adalah 1,53 plus minus 0,0225% bobot per bobot. Kesimpulan dapat diambil dari percobaan yang telah kami lakukan. Teh kemasan yang beredar di Pontianak terbukti mengandung polifenol, suatu senyawa yang memegang peran penting dalam memberikan manfaat kesehatan bagi para konsumennya. Proses penyiapan sampel dan uji kuantitatif polifenol menggunakan reagen FeCl 3%, serta uji kuantitatif polifenol dengan menggunakan reagen Volin dan larutan Na2CO3 7,5% telah berhasil menegaskan keberadaan kandungan polifenol dalam teh kemasan tersebut. Dalam hasil pengukuran absorbansi pada panjang gelombang optimum, terlihat variasi dalam kandungan polifenol antara sampel teh kemasan yang dianalisis yang memungkinkan disebabkan oleh perbedaan dalam komposisi kemasan, metode perbuatan, dan jenis teh pada setiap bungkus yang secara langsung mempengaruhi kandungan polifenol. Sebagai hasil penelitian ini memberikan sumbangan signifikan dalam pemahaman terhadap kandungan polifenol dalam teh kemasan yang berada di Pontianak. Sementara juga menyoroti pentingnya pengukuran dan pemantauan kandungan polifenol guna memastikan kualitas dan manfaat kesehatan dari konsumsi teh kemasan.